menumpang di halaman rumah warga yang gelap karena terjadi pemadaman listrik. Dia dari dulu sampai sekarang itu memang di daerah sana Kutai Kartanegara Kalimantan Timur itu paling sering terjadi pemadaman listrik. Sekarang 2022 masih juga ya. Padahal Kutai Kartanegara ini kabupaten kaya loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini ada yang lebaran hari ini ya. Ya, selamat menunaikan, merayakan hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan berkah umur kita. Amin ya rabbal alamin. Dan ini ada berita guys, mengenaskan ya, mengenaskan beritanya. Ya Allah, ini di daerah yang dulu gue pernah ke sono nih, pernah di sono gue. Ini beritanya. Sulit biayai hidup keluarga, pria ini bunuh istri dan anak yang sedang kelaparan. Ini di Kalimantan Timur. Sulit biayai hidup keluarga, pria ini bunuh istri dan anak yang sedang kelaparan. Yang salah siapa ini? Prianya ya. Ini mudah-mudahan jadi perhatian buat aparatur pemerintahan ya. Mudah-mudahan. Dilansir dari lintasparlemen.com 9 Juli. Kutai Kartanegara. Ini Kutai Kartanegara ini dekat Samarinda, dekat Balikpapan, Kalimantan Timur nih. Tenggarong ini Hulu Mahakam. Kita baca dulu deh ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lelaki sebut saja LH umur 30 yang berstatus seorang suami tega membunuh istri DS berumur 32 dan anaknya sendiri baru berusia 3 tahun karena tak mampu biayai hidup ekonomi keluarganya. Itu terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kukar, Kalimantan Timur. Padahal Kutai Kartanegara ini daerah kaya itu. Dia dilewati mahakam banyak. Kalau gue ngelihat ya nggak mungkin masalah kelaparan lah. Kutai Kartanegara gue udah nyampe, sampai Kutai Barat gue udah nyampe.
Ya Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kartanegara udah nyampe. Di sana memang mungkin kelihatan kayak miskin, tapi nggak ada kelaparan mestinya. Rakyat mau bisa nanam, bisa macam-macam. Ada perusahaan kayu, perusahaan tambang, macam-macam perusahaan di sana itu. Ya beginilah kalau negara kaya tapi nggak ada yang ngurusnya salah. Aksi nekat pria membunuh istri dan anaknya itu disebut bermotif kesulitan ekonomi selama ini. Meski kasusnya dalam proses penyidikan pihak aparat kepolisian bisa saja disebabkan masalah lain. Seperti dikutip dari Tribun, peristiwa tersebut terjadi pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian tengah di Muara Muntai. Oh, Muara Muntai. Tahu gue. Kabupaten Kutai Kartanegara. Selasa 5 Juli 2022 di Muara Muntai itu selain suku Kutai di sana juga nggak sedikit orang Banjar. Ya, Babe kok tahu pernah ke sana, pernah stay. Ya, di mana saat itu kedua korban sedang menumpang di halaman, ya Allah menumpang korbannya ini, menumpang di halaman rumah warga yang gelap karena terjadi pemadaman listrik. Dia dari dulu sampai sekarang itu memang di daerah sana Kutai Kartanegara Kalimantan Timur itu paling sering terjadi pemadaman listrik. Sekarang 2022 masih juga ya. Padahal Kutai Kartanegara ini kabupaten kaya loh. Pada gelap itulah saat kepala keluarga yang kurang iman itu tiba-tiba datang langsung menyerang kedua orang yang pernah sangat dicintainya. Sesuai keterangan saksi, kejadian pembantaian itu terjadi pada waktu blackout pemadaman listrik kemarin. Terang kasat Reskrim Polres Kukar, AKP Gandasyah Hidayat, Kamis 7 Juli 2022 kemarin. Ia lakukan pembantaian di halaman rumah warga sekitar di Desa Muara Leka sekitar jam 9 malam, sambung AKP Gandasyah. Dengan cepat polisi menangkap LH di esok harinya sekitar Kelurahan Jahap, Kecamatan Tenggarong. Saat ingin ditangkap, pelaku sempat melawan sebelum polisi memberi hadiah sebuah timah panas di kakinya. Iya. Menurut AKP Ganda dan sejumlah data yang dikumpulkan wartawan termasuk Tribun Kaltim, di mana pembunuhan tersebut diduga kuat karena motif ekonomi yang serba sulit saat ini. Sekarang ini semuanya serba sulit atau semua serba dipersulit. Ya, ini zaman sekarang ini serba sulit atau serba dipersulit. Kalian jawab dah tuh. Memang sulit atau dipersulit? Ini tanggung jawab, sumpah pemerintah ini tanggung jawab. Ini warga sampai begini nih. AKP Ganda menjelaskan, pelaku mengaku tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Pelaku tidak sanggup lagi membiayai istri dan anak sehingga dirasuki nafsu setan. Oh, nih kan, ini kalau gua bahas di sini nanti gua kena beredel lagi nih. Pengaruh apa? Tanya lah. Orang itu bisa ada pengaruh itu kalau minum khamr ya, itu pengaruhnya. Tapi bisa sembuh kalau khamr, narkoba. Nah ini apa nih? Paham kan maksud gue? Gue nggak mau ngomong, ntar kena beredel lagi gue. Paham aja pengaruh apa dah ini. Apalagi saat kejadian itu kedua korban sedang kelaparan. Benar-benaran. Hingga kini motif masih terus kita dalami. Terungkap pada beberapa penyebab sehingga pelaku melakukan itu. Salah satu motifnya adalah faktor ekonomi dan tak menutup kemungkinan bisa disebabkan faktor lain jika melakukan pemeriksaan nanti. Iya, faktor apa tuh? Selain ekonomi memang dipersulit, dan itu tahu kan yang gue maksud. Nah, kalau orang minum khamr ada ya kan, minum khamr berubah, minum minuman keras kan berubah, kena narkoba kan berubah, terus itu ada yang kena di sini tuh, tahu kan maksud gue? Ya, bisa itu berubah perilaku tuh. Sudah banyak ibu bunuh anak udah ada. Sekarang bapak bunuh istri sama anak ya. LH sang pelaku telah diamankan
oleh pihak aparat kepolisian di Mapolres Kukar. LH harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan atas pembunuhan istri dan buah hatinya. Itu dijerat pasal 338 KUHP soal pembunuhan, diancam penjara selama 15 tahun. Ya, jadi itu beritanya guys, yang mengenaskan banget ya. Kutai Kartanegara itu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Provinsinya itu, wah, daerah kaya itu. Hampir nggak boleh kelaparan mestinya warganya. Nggak boleh, kaya. Serius. Sungai Mahakam banyak ikannya. Ya, di daerah Muara Muntai itu banyak yang punya, itu apa itu namanya? Yang tambak di sungai itu, apa deh? Pokoknya bisa miara ikan di sungai. Dan orangnya baik-baik kok Muara Muntai itu. Pernah sana, gue pernah sana. Ada orang Kutai, ada orang Banjar, ada orang Bugis di situ. Ya, dan ini banyak faktor nih ya terpengaruhnya. Ya, mudah-mudahan bisa diselidiki beneran. Ya, jadi ini keadaan sekarang ini sedang sulit atau dipersulit sih? Indonesia kok sulit. Indonesia ini negara kaya raya, jangan dipersulit ngurusnya gitu loh. Ya, dah gitu aja dari gue guys ya. Mudah-mudahan Indonesia lepas dari segala macam-macam yang begini kesian ya Allah. Pemerintah tolong perhatiin dong. Pak Jokowi, Ma'ruf Amin. No, warga lu sampai begini, bunuh anak sama bini sendiri. Gara-gara kesulitan ekonomi. Tanggung jawab sama Allah gimana lu? Kalian kan muslim. Dah gitu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini? Jokowi? No, mikirin Ukraina lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN. Dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau playernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.